Infobankers, balik lagi di program Millennials Bertanya. Sudah bersama saya hari ini di samping saya Bapak Teguh Dartanto selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Pak Teguh sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Terima kasih ya Pak. Kita sudah diperbolehkan bersama teman-teman untuk ngobrol-ngobrol nih Pak. Tanya-tanya sebagai generasi milenial ingin menggali ilmu dari Pak Teguh soal perekonomian global dan juga terkait SDM nih Pak. Yep. Pak Teguh mungkin boleh disapa teman-teman Infobankers, kita menyapanya Pak. Halo Infobanker, generasi milenial. Salam kenal dari saya Teguh Dartanto, Dekan FEB UI. Nah, nanti teman-teman yang nonton kalau pertanyaannya mungkin ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, nanti boleh kita titip ke Pak Teguh ya Pak. Siap. Nah Pak Teguh, kita kan dihadapkan dengan ketidakpastian ekonomi ya Pak, dan juga isu-isu resesi di tahun depan. Ini udah banyak banget yang berbicara dan seolah-olah mungkin banyak generasi milenial yang berpikir kalau kita kayak ditakut-takutin nih Pak di tahun depan. Nah sebetulnya isu resesi ini kan membuat kita berhati-hati dan juga untuk bersiap-siap menyambut tahun depan ya Pak. Nah menurut Pak Teguh sendiri gimana sih Pak kesiapan SDM kita untuk menghadapi 2023 dan juga terkait dengan digitalisasinya juga sudah sejauh mana untuk menopang SDM tersebut? Oke, terima kasih Mbak atas pertanyaannya ini, sahabat-sahabat Infobanker. Saya sampaikan ya di sini bahwa memang berita saat ini seolah-olah bahwa tahun depan dunia ini akan masukin resesi, ya itu memang tidak salah, tapi saya rasa Indonesia ini cukup siap lah dan resilient ya secara ekonomi karena pengalaman kita yang panjang di berbagai krisis. Nah terkait dengan SDM, kalau dilihat memang arah perekonomian kita ke arah digital dan juga ke arah globalisasi. Ya sekarang memang secara SDM memang mau nggak mau dipaksa untuk agar yang generasi-generasi milenial ini lebih melek lah dengan isu-isu digital dan juga perkembangan digital. Nah, bagaimana Indonesia ini menyiapkan itu atau SDM kita sudah siap? Kita kalau ditanya siap ya nggak siap juga, tetapi saya rasa beberapa tahun terakhir dengan adanya transformasi pelan-pelan SDM kita juga menyiapkan bersiap menyambut adanya era baru di depan. Nah kira-kira Pak, karena kita sudah di penghujung tahun ya 2022, kira-kira tantangannya apa ya Pak yang akan terjadi di 2023 ini terkait dengan SDM kita yang mungkin kalau dibilang menurut Bapak cukup mumpuni nggak sih Pak untuk menghadapi ini, kita menyebutnya dunia gelap katanya 2023. Ya memang tantangan SDM kita kan dunia ini kan selalu kita dihadapkan dengan tiga hal ya, permasalahan yang kita tidak pernah tahu, pekerjaan yang baru yang kita juga nggak pernah tahu apa akan pekerjaan yang muncul, dan juga teknologi yang baru gitu loh. Nah yang diperlukan adalah sebenarnya bagaimana menyiapkan SDM apapun bidangnya ya Mbak ya, baik di ekonomi, bisnis atau yang keuangan syariah ataupun teknik atau apapun, adalah generasi-generasi yang memiliki kapasitas atau kemampuan analytical thinking dan innovation, dan juga critical thinking dan creativity. Karena bagaimanapun ketika kita menghadapi ketidakpastian, maka yang dibutuhkan orang adalah bagaimana kita kreatif. Ya, bagaimana kita bisa inovatif, cukup inovasi sehingga ketika resesi itu kita ataupun ketika kondisi bergejolak atau penuh ketidakpastian, kita itu selalu bisa mencari celah, selalu bisa melihat setiap peluang di setiap kondisi yang kurang menguntungkan ibaratnya. Ya sehingga itu tadi bahwa kita harus mendorong SDM yang tadi memiliki analytical thinking, bisa mengkaitkan seluruh informasi atau connecting the dot menjadi informasi yang berguna, dan selalu bisa melihat setiap kesempatan di tengah kesempitan. Dan yang perlu lagi yang mungkin untuk generasi milenial ini atau generasi muda adalah keberanian ya, atau keberanian menghadapi berbagai goncangan dan juga resilience, kemampuan untuk beradaptasi dan terus beradaptasi dan juga
inovasi itu penting ke depan untuk menghadapi ketidakpastian gitu. Setuju Pak, tadi harus inovatif, juga critical thinking, dan juga resilience, harus mampu beradaptasi karena ini perkembangan dunia sudah sangat cepat, apalagi pandemi ya Pak, kita dipaksa untuk berpindah ke dunia digital. Nah, menurut Pak Teguh nih Pak, kalau dibandingkan dengan negara tetangga, kira-kira SDM kita nih udah cukup bisa disandingkan nggak sih Pak? Saya rasa sih kalau SDM kita ya di bidang ekonomi atau di bidang sosial terkait dengan dunia digital ini saya kira cukup mumpuni ya. Tapi memang kurang. Apanya yang kurang Pak? Artinya memang dalam menghadapi dunia digital ini talent kita memang di Indonesia kita memproduksi, tetapi kebutuhannya jauh lebih besar daripada yang dibutuhkan. Salah satu misalnya data scientist, data scientist, terus hal-hal yang terkait dengan dunia digital, yang memahami mengenai data science itu. Yang kedua mungkin isu terkait dengan mungkin cyber security, isu-isu tentang dunia digital kita memang masih kurang. Nah, kita banyak meng-hire foreigner ya terkait dengan dunia digital. Kita banyak meng-hire dari India, dari Vietnam, karena talent kita ini kurang ya. Satu, kurang dari sisi jumlah, tetapi juga kurang pada sisi kemampuan untuk level-level yang cukup tinggi. Kalau untuk misalnya middle menengah itu kita sudah cukup siap. Untuk level yang lebih tinggi ya? Jauh lebih tinggi ya, yang mungkin punya level-level sekelas mungkin satu level di bawah CEO gitu. Memang kita kadang membutuhkan talent-talent yang dari luar yang sudah memiliki pengalaman internasional. Karena bagaimanapun dunia digital ini kan nggak hanya lokal ya isunya, tetapi global ya, sehingga membutuhkan talent-talent yang memang punya international exposure. Di kita untuk level menengah, level teknis, level itu kita cukup banyak, tetapi untuk yang punya leadership dan punya kapasitas yang lebih manajerial itu memang kita seringnya masih hire dari luar. Nah, karena masih hire dari luar, tentunya banyak tenaga asing masuk nih Pak ke Indonesia. Nah, dampaknya nih untuk SDM lokal, apakah kesempatannya akan menjadi berkurang atau gimana Pak? Apakah justru menjadi motivasi nih? Kalau saya selalu melihat bahwa setiap hal itu selalu jadi kesempatan ya, bukan sebagai ancaman ya. Karena dengan adanya bahwa yang top level senior manajemen ini memang kita masih kurang, berarti kan masih ada pasar atau masih ada ruang untuk talent-talent yang dari domestik atau yang dari Indonesia ini untuk bisa sampai ke situ. Sehingga yang diperlukan adalah bagaimana menyiapkan itu, gitu kan. Iya, betul-betul. Jadi memang kalau kita sudah cukup mumpuni untuk di middle management, tentunya kita bisa terlatih untuk naik di top level management. Setuju Pak, betul. Nah, untuk bisa kita naik ke step di top level management, kira-kira mungkin Pak Teguh mungkin bisa lihat sendiri di lapangan seperti apa yang bisa kita lirik dari pekerja-pekerja asing ini dan bisa kita tiru mungkin begitu Pak. Ya, berdasarkan pengalaman interaksi dengan expat ya, pekerja warga negara asing yang ada di Indonesia itu, yang membedakan adalah memang kemampuan analytical thinking dan inovasinya memang berbeda, dan critical thinkingnya berbeda. Bagaimana melihat sesuatu itu, mereka bisa mengkaitkan satu sama lainnya itu menjadi sebuah peta yang bermanfaat gitu untuk operasional bisnis gitu. Dan itu memang kelemahan juga di kita gitu. Kadang talent kita ini analytical thinking dan innovationnya dan critical thinkingnya memang lags behind ya, karena memang sistem pendidikan kita yang memang berbeda lah dengan yang talent yang dididik di luar, di mana mereka memang dari kecil sudah dilatih untuk berpikir kreatif, berpikir kritis, dan mencoba menganalisa setiap hal itu. Tetapi saya rasa itu bukan excuse, tetapi saya rasa dunia pendidikan juga harus mulai menyiapkan itu. Bagaimana kita mendidik talent yang muda ini juga memiliki skill yang sama lah dengan
para pekerja di internasional itu gitu. Tapi banyak pelajaran yang kita bisa ambil dari mereka sebenarnya. Jadi terkait soft skill ya Pak? Ya. Nah, kalau dari peran FEB UI sendiri Pak, bagaimana untuk meningkatkan kualitas SDM di masa mendatang? Nah, dari peran FEB sendiri ada dua sisi ya yang mencoba kita dorong. Yang pertama dari kualitas pendidikan, artinya dari kualitas pendidikan ini bagaimana kita menyusun kurikulum yang adaptif dan juga suasana pembelajaran yang mendorong dia kreatif, inovatif dan juga resilience. Nah, di kami memang punya moto tagline bahwa environment pembelajaran kita ini pengen mendorong environment yang friendly dan kolaboratif environment sehingga mereka anak-anak ini bisa interaksi satu sama lain. Yang kedua, kita pengen mendorong fearless creativity. Kreativitas mahasiswa atau isivitas akademika di kita ini tanpa ada rasa takut. Dan juga adaptif ya. Mereka juga harus ada kemampuan adaptasinya itu juga bagus. Nah, itu dari sisi penyelenggaraan itu environment kita jaga, suasana kelas. Yang kedua adalah kurikulum. Kurikulum juga kita selalu coba update sesuai dengan kebutuhan dan kekinian. Sehingga setiap semester atau tiap tahun kita selalu lihat ulang bagaimana konten mata kuliah dan juga struktur kurikulum. Yang kedua adalah dari kualitas dari penyelenggaraan pendidikan itu sendiri. Kan tadi kualitas pendidikannya kan terkait dengan pengajaran, konten mata kuliah. Nah, dari penyelenggara sendiri kami di FEB ini juga fokus memperbaiki layanan kami. Dan kami juga nggak hanya fokus di national standard akreditasinya, tapi kita fokus mengikuti global standard. Dan alhamdulillah FEB UI adalah satu-satunya fakultas ekonomi dan bisnis di Indonesia yang double crown. Double crown ini artinya kita memiliki dua top accreditations, yaitu AICSB dan juga AMBA. Nah, ini dengan adanya double crown standar penyelenggaraan pendidikan atau akreditasi ini menggaransi bahwa pendidikan di FEB ini juga sesuai atau setara lah dengan global standard, karena AMBA itu hanya 2% sekolah bisnis yang di dunia ini yang mendapatkan. Sedangkan AICSB itu hanya 6%. Artinya kita memang standar penyelenggaraan kita sesuaikan dengan standar global, dan konten dari pendidikannya kita juga sesuaikan, kita update, kita dorong menjadi lebih baik dengan kita sering mengundang juga visiting profesor dengan ilmu-ilmu baru, dan juga kita merekrut talenta-talenta muda dengan ilmu-ilmu barunya gitu. Kita selalu mencoba terus update. Nah, penasaran juga nih Pak, karena kita ngomongin SDM, karena sekarang kan mungkin generasi milenial sudah kayaknya udah mungkin bahasanya udah terkenal banget lah nih generasi milenial. Nah, kalau di UI sendiri Pak, FEB UI sendiri, adakah gap kualitas SDM dari generasi milenial atau generasi yang sebelumnya? Ada gap nggak sih Pak? Gini Mbak, kita juga sekarang memang kita merubah ya cara kita mengelola fakultas ini. Saya punya pengalaman yang cukup panjang di administrator kampus ini. Saya dari program kepala program studi, ketua departemen, wakil dekan, dan jadi dekan. Dan itu memang kita rubah. Bagaimana kita berinteraksi dengan generasi milenial. Bahwa sekarang itu bukan lagi mahasiswa yang harus mengerti dosen, tetapi dosen harus mengerti mahasiswa. Bagaimana kita mendorong sistem pengajaran kita, pedagogi pengajaran kita juga harus kompatibel dengan generasi milenial atau generasi Z lah ya sekarang malah. Bagaimana pengajaran kita ke arah digital pedagogi. Nah, konten-konten mata kuliah kita juga kita digitalisasi. Nah, yang berikutnya adalah kita selalu mengajak mahasiswa itu engage dengan setiap policy yang ada di fakultas. Karena kita nggak pengen zaman dulu lagi dosen itu sebagai dewa. Kita menganggap sekarang bahwa dosen dan mahasiswa itu sebagai setara. Sehingga setiap kebijakan yang kita lakukan di fakultas, kita selalu mendapatkan dan selalu mengundang mahasiswa untuk memberikan feedback. Apakah yang seperti ini nih yang kalian inginkan nggak? Dan kita sangat terbuka, kita harus terbuka, dan kita selalu tiap semester itu kita selalu mendengarkan yang namanya diary.
dialog mahasiswa. Oke. Dan mahasiswa itu boleh menyampaikan apa aja, apapun, tapi harus pakai data. Oke. Nggak hanya keluh kesah saja, tapi pakai data. Dan itu yang duduk di depan itu dekan, wakil dekan ya. Duduk di depan, mahasiswanya ngomong apa aja boleh. Dan biasanya mahasiswa langsung minta komitmen di waktu itu. Bagaimana komitmen sebagai pimpinan fakultas menyelesaikan masalah yang ada dari mereka. Jadi langsung ngomong di depan. Dan itu dicatat kan, sehingga beneran kita, bukan kita takut ya, tapi memang kebutuhan beda generasi ini kan beda ya. Itulah yang mencoba kita bangun. Kita mengajak mereka tuh engage ya. Engage dengan kita. Bukan lagi polanya adalah atas bawah, tapi kita setara. Ini yang mencoba kita bangun, dan alhamdulillah respon mahasiswa jauh lebih baik. Jauh lebih baik ya, Pak? Karena kita mendengarkan kebutuhan needs-nya seperti apa, dan kita juga bertransformasi ya. Organisasi kita bagaimana memahami dunia yang berbeda, generasi yang berbeda. Tantangannya apa ini Pak, menghadapi generasi milenial dan generasi Z ya? Ya, ini yang mungkin juga generasi ini kadang dikenal sebagai generasi strawberry ya. Apa itu Pak? Generasi strawberry ini kan kelihatan ini, tapi agak, kalau ini kesenggol dikit strawberry itu kan kadang jadi agak peok dikit gitu. Tapi sebenarnya saya nggak apa ya. Tapi saya yakin lah generasi milenial dan Z ini punya karakter yang berbeda, dan saya rasa mereka adalah generasi yang berani bersuara, kritis, dan juga memang generasi yang memang berbeda. Nah, ada gaps memang yang kita hadapi ya, dan kita juga, dosen-dosen kita kan juga generasinya kan berbeda ya, ada generasi 30-an, 40-an, 50-an sampai 60-an. Ini yang memang menjadi gap ya di kalangan mahasiswa juga. Mungkin senang kalau yang ngajar yang muda-muda atau yang ini kan sebagai teman. Tetapi kita juga mencoba menjembatani bagaimana kita memberikan training ya, training kepada dosen-dosen kita juga. Bagaimana cara menghadapi the young generations. Bagaimana cara pengajaran kita juga disesuaikan dengan bagaimana generasi muda ini belajar. Secara rutin itu Pak? Iya, rutin. Tiap semester kita training. Itu dari sisi dari sisi dosen. Tapi dari sisi mahasiswa, kita juga mendorong mereka juga menjadi generasi yang strong ya. Karena image generasi strawberry itu harusnya nggak benar gitu. Mereka juga generasi muda yang punya angle yang berbeda, bagaimana mereka resilience-nya seperti apa, adaptasinya seperti apa. Dan kita memang pengen mendorong itu tadi, bahwa kita mendorong anak-anak muda ini jangan takut gagal. Nah, di dalam mereka kita dorong untuk explore gitu. Ini yang kita dorong ya. Karena dengan explore itu kan mereka akan mencoba suatu hal yang baru. Sehingga kalau baru gagal ya nggak apa-apa, tapi mereka itu bisa nanti lama-lama imun dengan berbagai gejolak, goncangan. Itu yang mencoba kita desain. Artinya dua sisi ya, dari dosennya juga kita pahamkan generasi yang baru ini seperti apa, tapi yang generasi baru yang muda milenial juga kita dorong untuk semakin resilient lah, karena dunia ke depan ini dunia penuh ketidakpastian. Betul, mereka harus cepat adaptif, bisa resilient, tapi juga bisa inovasi untuk maju. Luar biasa sekali, berarti memang sangat banyak sekali pengembangan yang sudah dilakukan dari FEB UI ya Pak. Tadi menarik sekali Pak, dulu zaman saya kuliah belum ada itu Pak, aksi dengar pendapat gitu. Itu pasti mungkin antusiasme mahasiswa tinggi banget ya Pak? Ya, sangat tinggi, dan kalau memang nggak terbiasa, memang kuping juga panas gitu sebagai dekan di semua masalahnya disampaikan terbuka. Tapi kita bangun suasana itu sehingga mahasiswa juga bisa bisa mengungkapkan apa yang diinginkan. Tapi kita juga minta bantuan juga, bukan bantuan ya, kita sama-sama ya, kita support mereka juga harus support kita bagaimana mencapai misi kita di fakultas gitu loh. Mungkin terakhir Pak bisa disampaikan kepada teman-teman generasi milenial maupun nanti teman-teman yang nonton di YouTube, kira-kira pesan apa Pak yang ingin disampaikan untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi dan juga ancaman resesi di tahun depan? Buat sahabat Infobanker, saya rasa ketidakpastian di tahun depan ini sangat jelas terasa. Resesi global juga di depan mata, tetapi saya rasa kita tidak perlu ketakutan berlebihan.
sepanjang kita kreatif, inovatif, saya rasa kita akan tetap survive. Tetapi yang paling penting adalah tetap waspada, tetapi yang saya jorong adalah terus bergerak dan terus bergerak, terus mencari kesempatan-kesempatan baru di tahun depan. Karena kalau kita nggak bergerak, mungkin kita akan terlindas ataupun tergulung ataupun ancaman resesi itu malah benar-benar terjadi. Tapi kalau kita terus bergerak, mencari kesempatan di tengah kesempitan, saya rasa kita akan survive dan akan baik-baik saja. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ya, Pak Teguh. Semoga sehat selalu Pak dan sukses Ya. mengembangkan digitalisasi dan juga Siap. pengembangan di FEB Universitas Indonesia. Oke, Terima makasih kasih banyak Bapak. Ya, terima kasih. Ya.